Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini perkuliahan tetap kita jalankan walau melalui Zoom sehingga setiap pekan ada kuliah sehingga rencana program semester dan kontrak kuliah bisa berjalan. Sekali lagi kontrak kuliah bisa tetap berjalan. Dan hari ini kita akan mengkaji hadis tentang sholat. Sekali lagi kita akan mengkaji hadis tentang sholat. Nanti kalau posisi zoom-nya off, nanti dinyalakan lagi ya. Sekali lagi posisi zoom off, dinyalakan lagi. Karena ini tiap 30 menit zoom-nya mati karena zoom-nya ini zoom gratisan, bukan zoom berbayar. Hari ini akan saya share screen dulu. Saya share screen materinya. Kita tetap melanjutkan materi kemarin, materi tentang sholat materi. Jadi kemarin kita sudah masuk di hadis tentang menyempurnakan barisan sholat. Tentang menyempurnakan barisan sholat. Sekarang kita akan lanjutkan hadis tentang niat dalam sholat. Bahwa hadisnya sangat jelas. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya seluruh amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap perkara itu selalu ada niatnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Niat itu posisi ada di dalam kolbu. Sekali lagi, niat itu posisi ada di dalam hati. Karena itulah sah sempurna sholat dan ibadah lain itu bergantung pada niatnya. Sebagaimana dikutip di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian niat itu dilakukan pada saat takbiratul ihram karena awal ibadah sholat adalah takbir. Dan ini didukung oleh madhab Imam Syafi'i. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 3 halaman 227. Sementara niat menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali dapat dilakukan sebelum sholat. Jadi sebelum Allahu Akbar, taruhlah sekarang asar adalah sudah usolli fardal asri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ketika melafalkan niat sebelum takbir itu sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, mengucapkan sebelum takbir itu adalah memandu hati supaya hati tidak salah niat. Kalau menurut Imam Abu Yusuf dapat dilakukan ketika berangkat menuju sholat. Taruhlah sekarang mau berangkat ke masjid, udah dengar adzan, maka saat mau berangkat ke masjid itu hatinya sudah bilang saya ke masjid mau sholat asar berjamaah. Keseluruhan itu adalah sebagai bagian dari ikhtilaf. Sebab ikhtilaf bisa dilihat di dalam kitab Al-Mizanul Kubro. Kemudian niat itu dilakukan dalam hati. Niat itu ada di hati. Ketika lisan mengucapkan niat, maka itu adalah membimbing hati supaya tidak salah mengucap niat. Dan dengan menggunakan apapun, sekali lagi, niat itu di dalam hati dapat menggunakan bahasa apapun.
Apakah bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apapun. Dan tidak cukup dengan melafalkan niat. Sekali lagi, niat dilakukan dalam hati bukan dengan lisan. Dapat menggunakan bahasa apapun dan tidak cukup dengan melafalkan niat. Ada di hati. Itu berkaitan dengan niat. Kemudian tingkatan niat. Kalau niatnya adalah untuk sholat fardu, maka wajib ada 3 unsur. Yang pertama adalah qasdul fi'li, pernyataan sengaja mengerjakan. Yang kedua adalah at-ta'yin, pernyataan mengerjakan ibadah tertentu. Dan yang ketiga al-fardiyah, pernyataan bahwa ibadah itu adalah wajib. Contoh, usolli itu qasdul fi'li. Kemudian fardhul maghribi itu adalah pernyataan ibadah sholat maghrib. Salasa rokaati mustaqbilal kiblati itu adalah pernyataan. Kemudian fardhon lillahi ta'ala, menyatakan bahwa itu adalah sebagai fardu. Atau usolli fardho, usolli itu adalah qasdul fi'li, fardho adalah fardiyah, al-dhuhri adalah ta'yin, mentakyinkan bahwa yang dikerjakan adalah sholat duhur. Adapun kemudian arba'a rokaatin itu adalah ta'yin, jenis jumlah pekerjaannya. Hingga dapat dicontohkan usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi. Kemudian apabila mengerjakan sholat sunnah yang terbatas seperti qobliyah, ba'diyah, atau sholat yang mempunyai sebab seperti sholat wudhu, tahiyatul masjid. Sholat wudhu adalah sebab dia habis wudhu. Tahiyatul masjid sebab dia masuk masjid. Kemudian sholat jenazah sebab ada orang meninggal. Itu pernyataan sengaja adalah qasdul fi'li, usolli. Kemudian at-ta'yin. Kalau sholat mat ala hadal mayyiti atau ala hadil mayyitati, kalau di situ sholat wudhu, sunat al-wudhu, atau tahiyatul masjid. Sementara yang ketiga adalah bila yang dikerjakan adalah sholat mutlak, tidak ada keterikatan apapun, maka wajib adanya untuk menyebut qasdul fi'li saja. Usolli, minimal usolli. Kemudian catatan, menurut Al-Imam Haramain dan Imam Ghazali memilih pendapat bahwa dalam niat sebaiknya tidak usah memaksakan diri dalam menyatukan niat dengan takbir. Yang penting ia hadir dalam sholatnya dan tidak lupa bahwa ia sedang melakukan sholat. Sementara tentang melafalkan niat, mazhab Syafi'iyah membolehkan melafalkan niat dengan tujuan untuk membantu kemantapan hati. Berarti lisa'idul lisanil qalbi, untuk membantu lisa'ida, untuk membantu lisan kolbi ini. Kemudian pelaksanaan ibadah sholat dimulai dengan takbir. Dan apabila dalam pelafalan itu, lagi dalam pelafalan itu, dengan lisan dapat membantu kemantapan hati, maka boleh dilakukan. Namun bila mengganggu kemantapan hati, maka hal itu tidak dibenarkan, sebaiknya tidak dilakukan. Karena niat adalah membantu untuk memantapkan hati. Misalkan orang sedang sholat berjamaah di masjid begitu, di situ banyak orang. Kalau kemudian kita mengucapkan usolli dan didengar oleh orang lain, itu menyebabkan orang lain terganggu, maka lebih baik jangan dilakukan. Karena ibadah kita adalah untuk kemaslahatan. Kemudian sekarang ketika berdiri, ini kemarin sudah kita bahas, sebaiknya menundukkan kepala, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, kemudian tidak mengangkat pandangan,
mata ke atas, tidak melihat sesuatu yang dapat melupakan atau mengacaukan kekhusyuan, kemudian merenggangkan kaki, memakai sarung celana yang tidak menutup mata kaki, berdoa sebelum takbiratul ihram, itu hal-hal yang disunahkan ketika kita berdiri saat sholat. Kemudian berkaitan dengan ikhtilaf mengenai memejamkan mata, ada beberapa pendapat. Menurut As-Sauri berpendapat bahwa memejamkan mata itu haram. Kenapa? Alasannya adalah menyamai Yahudi. Sekali lagi, memejamkan mata tidak dibolehkan karena itu menyamai orang Yahudi ketika sedang beribadah. Tasabuh kepada Yahudi. Itu alasan As-Sauri. Sementara menurut Imam Malik mengatakan tidak apa-apa. Sementara Imam Baihaqi menjelaskan bahwa hadis yang digunakan untuk kemakruhan memejamkan mata ada dhaif. Sehingga apa yang disampaikan oleh Al-Thawri tidak harus diikuti. Sementara menurut Imam Nawawi berpendapat tidak makruh. Apalagi ketika memejamkan mata itu dapat mengantarkan orang yang sholat pada kekhusyuan. Sementara menurut Imam Ibnul Qayyim ini adalah pengikut Imam Hambali, berpendapat bahwa apabila membuka mata tidak mengurangi kekhusyuan, maka lebih utama membuka mata. Namun bila membuka mata itu mengurangi kekhusyuan karena terganggu di depannya, maka menutup mata lebih utama. Maka antara membuka mata dan menutup mata itu bergantung pada sebab-sebab yang kelak akan menyertainya. Jikalau antara membuka mata dan menutup mata sama aja, maka lebih utama membuka mata. Tapi jikalau membuka mata itu tidak khusyuk atau kurang khusyuknya, sementara menutup mata khusyuk, maka menutup mata akan lebih utama. Nah, inilah yang yang menjadi catatan kita bahwa sebuah hukum itu bisa berubah selaras dengan akibat dari pelaksanaan hukum itu. Kemudian, jikalau kita visualisasikan, maka saat kita berdiri sebaiknya kita menghadap ke tempat sujud. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena orang yang ada di depan kita, apalagi kita sedang berjamaah, macamnya banyak. Ada yang memakai kaos, yang di kaos itu ada tulisan. Nah, ketika kita membaca itu tulisan di kaos orang atau jamaah lain, itu menyebabkan sholat yang kita kerjakan itu menjadi batal. Nah, kemudian takbir mengangkat tangan ini dalam beberapa aspek hadis ada beberapa dan semuanya dibenarkan. Menurut Abu Dawud, posisi tangan setinggi dada. Jadi kedua tangan setinggi dada. Menurut riwayat Imam Bukhari, setinggi pundak. Menurut Imam Baihaqi, di atas telinga. Dan menurut riwayat Imam Muslim, ini yang sering dilakukan di kalangan Nahdiyin. Itu pakai yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalaupun tuh ada yang di atas telinga, boleh. Karena ini juga ada hadisnya. Atau lurus dengan pundak, ini juga boleh. Karena ini juga ada hadisnya. Atau lurus dengan dada, ini juga dibolehkan. Posisi mengangkat tangan seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang dicontohkan oleh Nabi itu banyak. Tinggal kita pilih yang mana. Kemudian saat kita mengangkat tangan tidak boleh terlalu renggang, tidak boleh terlalu rapat. Berarti posisi jari jemari tangan ketika mengangkat tangan saat takbir, maka posisinya rileks. Ya, sekali lagi, saat kita mengangkat tangan saat sholat, maka posisi jari jemari tangan ini rileks, menunjukkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kapan mengangkat tangan itu? Mengangkat tangan itu saat ketika takbiratul ihram.
takbir yang di awal itu. Kedua, ketika ruku. Habis gini, Allahu Akbar, diangkat tangan, ruku. Kemudian diangkat tangan lagi ketika bangun dari ruku atau iktidal. Dan yang terakhir adalah ketika bangun dari tasyahud awal. Berarti kalau bangun dari rakaat 1 dan rakaat 3 tidak perlu kemudian mengangkat tangan. Dalam riwayat waktu takbir dan mengangkat dua tangan, yang pertama mengangkat tangan itu bersama dengan takbir boleh. Mengangkat tangan dulu sebelum takbir juga boleh. Bertakbir dulu kemudian mengangkat tangan juga boleh. Karena ketiga-tiganya itu juga dicontohkan oleh Nabi. Satu ketika, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengangkat tangan bersama dengan takbir. Allahu Akbar. Kemudian, ini ada yang ada yang ditanyakan? Mbak Nailu? Iya, Pak. Kenapa? Ya, 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 silakan, Mbak. Mau bertanya, Mbak? buatan, Pak. Ya, kok ada raise hand. Iya, Pak. Lanjut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Arum. Habis kerja. Maaf, Pak. Ya, ya, nggak apa-apa. Kemudian meletakkan tangan sekarang. Saat kita berdiri, bagaimana meletakkan tangan? Meletakkan tangan itu ditaruh di tangan kanan sambil memegang. Tangan kanan sambil memegang. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasai. Batas menaruhnya adalah meletakkan tangan di atas pergelangan tangan kiri seperti ini. Seperti ini ya. Jadi batas menaruh tangan itu di pergelangan seperti ini. Nih, ya. Kemudian untuk ini penampakannya seperti itu. Seperti ini ya. Penampakannya seperti ini. Meletakkan boleh pada dada, boleh di atas dada, boleh di bawah dada di atas pusar, boleh di bawah pusar, boleh tidak sendekat. Keseluruhan ini ada riwayatnya. Yang tidak boleh adalah bertolak pinggang. Sekali lagi, yang tidak boleh bertolak pinggang. Kemudian Fatihah sekarang. Di dalam hadis mutawatir, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak masuk sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Itu didukung oleh Imam Syafi'i, membaca Fatihah itu berlaku bagi imam dan bagi makmum. Sekali lagi, baca Fatihah itu berlaku bagi imam dan makmum. Karena Fatihah itu termasuk rukun. Cuma makmum membaca Fatihah sebelum atau sesudah imam baca Fatihah. Tidak boleh membersamai imam membaca Fatihah. Fatihah itu dibaca setiap rokaat. Karena Fatihah itu adalah rukun. Cara membaca Fatihah ini yang berbeda-beda. Yang pertama adalah menurut Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca pelan-pelan. Sementara menurut Abu Hurairah membacanya adalah keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu menurut Abu Hurairah. Kalau menurut Abdullah bin Umar
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Yang kedua tentang pendapat basmalah. Yang pertama, membaca basmalah dengan suara keras ketika Fatihah dibaca keras. Karena ini Bismillah itu termasuk surah nomor 1 dari surah Fatihah. Itu didukung oleh Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Dan ini menurut madhab Imam Syafi'i. Didukung madhab Imam Syafi'i. Bahwa Bismillah itu termasuk surah dalam Fatihah sehingga dibaca keras. Kemudian boleh membaca dengan suara keras menurut Abu Hanifah dan tidak membacanya itu menurut Imam Maliki. Jadi yang dipakai oleh Muhammadiyah tidak mengeraskan Bismillah itu menurut madhab Maliki atau menurut Imam Maliki yang sebagaimana dipakai di Mekah, di Arab Saudi, baik itu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Ketika membaca Fatihah, Bismillahnya tidak dibaca keras. Tapi tetap diperintahkan membaca basmalah karena segala sesuatu akan sia-sia jika tidak diawali dengan Bismillah. Membaca dengan panjang di tempat panjang, memutuskan bacaan pada setiap akhir. Kenapa? Karena setiap akhir ayat dari Fatihah itu, sekali lagi, setiap membaca akhir dari Fatihah, dari ayat Fatihah itu akan dijawab oleh Allah. Akan dijawab oleh Allah. Sehingga setiap akhir ayat berhenti sebentar, kemudian melanjutkan. Catatan tentang bacaan basmalah termasuk ayat Al-Quran atau tidak, ini adalah ikhtilaf, berbeda pendapat dari para ulama. Menurut Imam Syafi'i, Bismillah itu termasuk ayat Al-Quran dan ayat surah. Menurut Imam Malik, Bismillah itu tidak termasuk ayat Al-Quran, disebut hanya untuk ambil barokah. Menurut Abu Hanifah, Bismillah itu merupakan ayat yang berdiri sendiri, tidak termasuk surah manapun, disebutkan untuk menghubungkan surah yang satu dengan yang lain. Jadi Bismillah itu ayat tersendiri, berdiri sendiri. Karena itulah terkait membaca Bismillah pun berbeda-beda. Kemudian saat membaca Fatihah, makmum cukup membaca Fatihah dan tidak perlu membaca surah lain. Yang kedua, bacaan dengan pelan cukup didengar sendiri dan tidak mengganggu jamaah lain. Yang ketiga, dibaca secara lisan tidak cukup hanya dalam hati. Itu ketentuan membaca Fatihah ketika berjamaah ya. Ketika berjamaah, makmum cukup membaca Fatihah saja, tidak ikut membaca surah. Yang kedua, makmum membaca pelan, jangan sampai mengganggu jamaah lain. Dan membaca dengan lisan, tidak boleh dibatin. Berarti didengar oleh telinganya. Kemudian riwayat tentang waktu membaca Fatihah bagi makmum. Yang pertama, boleh membaca sebelum imam membaca. Karena prinsipnya tidak boleh membersamai membaca Fatihah bareng dengan imam. Tidak boleh membersamai. Sehingga dibaca sebelum. Boleh dibaca, makmum tidak membaca dengan keras bila imam mengeraskan bacaan. Makmum sama sekali tidak membaca. Itu baik keras maupun tidak itu menurut. Tapi ini para ulama sepakat bahwa kedudukan hadis ini dhaif. Pendapat yang menyatakan bahwa makmum sama sekali tidak membaca Fatihah, baik membaca keras maupun pelan, ini dhaif. Lebih kuat hadisnya bahwa makmum tetap membaca. Bahkan makmum tetap membaca itu adalah hadisnya mutawatir. Menurut Imam Baihaqi menyatakan bahwa yang terkuat dari 3 riwayat adalah yang pertama, bahwa makmum membaca bersama sebelum, bersamaan atau sesudah imam
membaca Fatihah. Waktu utama makmum membaca Fatihah adalah ketika imam diam. Sekali lagi, waktu utama membaca Fatihah adalah ketika imam diam. Apakah sebelum imam membaca Fatihah, apakah sesudah imam membaca Fatihah, atau sesudah imam membaca Fatihah dan surah. Semua itu dilakukan untuk melaksanakan perintah. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ini dialog. Makanya tadi setiap ayat berhenti karena itu merupakan dialog kita dengan Allah. Contoh, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Ketika membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab asna alayya abadi. Ketika membaca Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab majidani abadi. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa bain abdi wa li ma sa'al. Inilah antara aku dan antara hambaku, dan untuk hambaku akan aku kabulkan apa yang dia minta. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, itu pun Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi masal. Ini adalah untukku dan untuk hambaku, akan aku kabulkan apa yang ia minta. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Itu hikmahnya membaca Fatihah. Sekarang membaca amin. Membaca amin dan membaca surah setelah Fatihah. Membaca amin untuk sholat sendiri atau menjaga imam. Imam membaca keras sampai didengar di shaf pertama. Boleh menambah Rabbi Firli. Bila menjadi makmum hendaklah membaca amin dengan keras dengan imam membaca. Dan hukum membaca amin adalah sunnah. Membaca surah Al-Quran setelah membaca Fatihah adalah juga sunnah. Dibaca oleh imam dan jamaah di belakang hendaknya dengan mendengar bacaannya. Bacaan surah pada rakaat pertama lebih panjang daripada kedua. Disunahkan bacaan cukup dibaca pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian disunahkan diam sebentar setelah surah sebelum rukuk. Tujuannya apa? Memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah tadi. Saat rukuk bertakbir dan mengangkat tangan loh ya. Pantat dan kepala dengan ukuran satu papan rata dengan sudut derajat 90 derajat. Artinya tidak mengangkat dan tidak menundukkan kepala, dan kedua tangan diletakkan pada lutut. Jari-jari diletakkan di bawah lutut dan kedua siku direnggangkan. Merenggangkan jari boleh merenggang bagian belakang lutut seperti memegang lutut. Kemudian beberapa riwayat doa dalam ruku seperti yang sudah kita kenal. Banyak subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subuhun qudus rabbuna rabbul malik wa ruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu semua adalah bacaan-bacaan ketika ruku. Nah, inilah posisi ruku. Ada dua. Yang pertama itu persis telapak ada di mentolnya dengkul itu, kemudian posisi jari direnggangkan di bawah lutut. Yang kedua, jari-jari merenggang ke bagian belakang lutut seperti pada gambar ini. Kemudian ketika i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangan ya. Kemudian membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah, tahmid rabbana lakal hamd, sedangkan makmum hanya membaca rabbana lakal hamd saja. Tasmi'-nya dibaca oleh imam, sementara makmum membaca rabbana lakal hamd. Menurut Imam Nawawi, makmum boleh membaca tasmi' dan tahmid sebagaimana yang dibaca imam. Kedua-duanya boleh, silakan dipilih. Kemudian sujud. Saat sujud meletakkan kedua lutut ke lantai sebelum kedua tangan. Jadi saat sujud
lututnya dulu ke lantai, baru kedua tangan. Sujud dengan meletakkan ke lantai 7 anggota. Apa? Dahi, kemudian telapak tangan dua lutut, ujung telapak tangan kanan, ujung telapak tangan kiri. Nah, ketika dahi nempel ini tidak boleh ketutup apapun. Kalau laki-laki kopiah tidak boleh menutup ini. Kalau perempuan mukena tidak boleh menutup dahi. Kalau mukenanya menutup dahi, maka sujudnya batal. Atau yang bagi bawah serban yang melekat di tubuh menempel menutup dahi itu bisa membatalkan karena 7 anggota ini khususnya dahi itu tidak boleh ketutup oleh apapun. Kedua tangan juga tidak boleh ketutup, kedua tangan, telapak tangan tidak boleh ketutup apapun. Sementara dua lutut itu karena bagian aurat harus ditutup. Ujung kaki itu bagi perempuan aurat harus ditutup. Sehingga dahi dan tangan tidak boleh ketutup oleh apapun. Kemudian menekan dahi, meletakkan hidung. Untuk hidung hukumnya sunnah. Meletakkan dua telapak tangan sebanding dengan dua pundak bisa. Meletakkan dua telapak tangan berbetulan atau sebanding dengan wajah dekat telinga juga bisa. Ada dua cara itu. Yang pertama tangan lurus dengan pundak. Yang kedua sebanding lurus dengan wajah dan telinga. Dengan mengumpulkan jari-jari. Jari-jarinya dikumpulkan. Beda dengan ketika takbir. Sikunya direnggangkan, siku tangan direnggangkan. Tidak boleh duduknya seperti kambing kecil. Posisi siku tangan diperkirakan ada kambing lewat begitu. Merenggangkan tangan siku itu diperkirakan ada kambing lewat, bisa lewat. Dalam keadaan tidak memungkinkan, siku diletakkan di atas lutut. Merenggangkan pantat, merapatkan kedua telapak kaki. Kedua telapak kaki dirapatkan. Itu adalah posisi kalau kemudian kita visualisasikan sujudnya seperti ini. Jadi posisi lutut ini betul-betul renggang. Nih. Jadi ketika sujud, dengkulnya dulu baru tangan. Kecuali kalau sakit seperti saya ini. Nah ini habis kecelakaan, kaki patah. Tidak mungkin kemudian lutut saya dulukan karena sakit amat. Sehingga ada rukhsah, tangan didahulukan. Jika tidak ada halangan apapun, maka ketika rukuk yang nempel duluan adalah kedua lutut, baru tangan. Sekali lagi, yang nempel dulu adalah kedua lutut, baru tangan. Baru tangan. Nah, ini posisi sujud kalau dilihat dari belakang, posisinya seperti itu. Dari samping, posisinya seperti itu. Dan itu keseluruhan udah. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ini berdasarkan riwayat hadis. Ini dua sujud dapat dilakukan duduk iftirash. Boleh dengan duduk ik'ak. Duduk ik'ak itu adalah bertumpu pada kedua tumit yang ditegakkan. Dan dilarang melakukan gerakan sujud dengan sangat cepat. Seperti ayam mematuk. Cara bangkitnya, dahulukan tangan daripada lutut. Tangannya didahulukan dan bertekan pada paha. Bila posisi sakit kayak saya begini tidak mungkin, sakit betul kalau kemudian begitu. Maka ini ada rukhsah.